Surat An-Nisa ayat 106, 107, 108 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Yastakhfuna minan nasi wa la yastakhfuna minallah. Ada tanda bawahnya betul? Enggak ada. Kita ulangi lagi. Wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qawl. ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. Ampun kaul ko fathah ko. Jadi sama ampun kaul, kadang-kadang kamu penak ngomong kaul sepina wale. Wala yastakhfuna minallahi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda minal qaul. Sampai di dalam tadi kan. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita. Antum haula'i jadaltum anhum fil hayatid dunya antum haula'i
anhum fil hayatid dunya ini tanggung. Ada tanda wakafnya mboten? Wonten? Tanda wakafnya napa? Qaf lam sebaiknya berhenti. Kan kita pula mboten nonton. Ya kita berhentikan saja. Faman yujadilullahu anhum yaumal qiyamati amman yakunu alaihim wakila. Faman yujadilullahu anhum yaumal qiyamati amman yakunu alaihim wakila. Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa man yaksib ithman fa innama yaksibuhu ala nafsihi wa kana Allahu aliman hakima. Shadaqallahul azim. Kita bahas ayat yang ke 107 108. Wala tujadil 'anil ladzina yakhtanuna anfusahum. Ini ada kata-kata jadala yujadilu, anta tujadilu, wala tujadil, fi'il nahi larangan. Dalam Al-Quran ada bahkan sebuah surat yang disebut dengan surat Al-Mujadilah yang berbunyi qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum. Wallahu ya'lamu tahawurakum. Jadi ada dua makna yang perlu kita tahu, maknanya berbeda. Seperti dalam ayat lain, misalnya ada kata-kata wa may yarghabu, kata-kata rohiba. Rohiba itu bisa berarti senang, bisa berarti sebaliknya benci, tergantung huruf sesudahnya. Sama dalam bahasa Inggris juga begitu, misalnya kata look at itu memandang, menata, tapi kalau look for jadi mencari. Itu jadi maka dalam belajar bahasa tidak bisa sepenuhnya belajar per kata. Ya artinya apa sih? Kadang Hilman juga. Pokoknya nggak usah pakai logika lah kalau mengatakan kalau bahasa o'clock with jam dinding, tapi kalau bilang jam 1 pas 1 o'clock bukan berarti 1 jam dinding, nggak begitu. Gitu. Ini bisa membedakan makna-makna. Artinya kita ketahui makna kata sesuai dengan kata sesudahnya.
atau disebut dengan bahasa Inggrisnya idiomatic expression. Ungkapan idiomatik yang ketika dipadankan jadi mananya beda. Kata-kata tujadil arti aslinya jadala yujadilu itu bertukar pikiran, berdebat, berdiskusi. Tetapi ketika nanti pakaian di sini wala tujadil anil ladina, janganlah kamu berdebat, berdiskusi untuk membela. An tujal jadala yujadilu an. Tapi kalau yang tujadiluka fi, pakai fi itu menjadi mengadukan. Mengadu dengan membela kan beda. Mengadu lapor, membela ustaz bela. Sama kata-kata hadis juga an nikahu sunnati, nikah sunnahku. Faman roghiba an sunnati, itu diterjemahkan siapa yang benci dengan sunnahku. Tapi kalau roghib tu fika, aku artinya menjadi cinta, aku cinta. Roghiba fi dengan roghiba an beda jauh maknanya, dia sebaliknya. Sama halnya di sini kita pelajari dulu yang sebentar kita kaitannya dengan yang surat Al-Mujadilah. Surat Al-Mujadilah ya kalau panjenengan sudah pernah baca tuh ya. Diusahakan sebulan apa maksimal 2 bulan lah khatam Quran lah. Ya kalau sehari 1 juz kan sebulan tak khatam. Lah kalau saya praktekkan baca, ayo bacanya cepet. Ya diusahakan kalau baca setengah juz itu kan 5 lembar nggak nyampe setengah jam lah. Kira-kira kalau jamaah ini baca setengah juz sampai setengah jam nggak? Enggak lah ya. Ya kalau taktil banget kayak ya Lukman kalau pagi-pagi itu ya mungkin setengah jam. Tapi kalau agak lebih cepat lagi, karena yang disebut dengan membaca Al-Quran secara taktil itu bukan masalah panjang-panjang banget, tetapi perbandingan. Perbandingan kalau mad wajib 2 ketukan, berarti kalau mad jaiz mad tabi'i 2 ketukan. Berarti kalau mad yang wajib 6 ketukan. Nah, lagi bedanya seperti itu, perbedaan. Nah, dalam surat Al-Mujadilah itu diceritakan sebab turunnya adalah gara-gara seorang wanita, nenek-nenek bahasanya bahkan habis tua lah. Seorang wanita bernama Khawlah binti Sa'labah. Suaminya sudah tua juga, ya bojone ya tua lah, untuknya bojone tua. Kemudian suatu hari suaminya yang bernama siapa nih? Yang jelas sahabat Rasulullah dua-duanya. Suaminya ini menzihar. Zihar itu ngomong, nih kekuatan omongan nih. Hati-hati dengan omongan. Ngomong kepada istrinya gara-gara berantem padu lah, atau mungkin salah biasanya orang padu apa ngakap ngaku bener mbok. Akhirnya suaminya itu ngomong lah, koya gegermu berarti karo gegere biyungku gitu bahasa Jawanya. Karena dalam kondisi marah, kemudian suaminya Khawlah ini mengucap, ya kalau saya cari riwayat persisnya apa, ada yang bilang bahwa suaminya selak butuh istrinya apa gimana, tapi kemudian istrinya lagi sholat ke priwala yang jelas, kemudian keluar ucapan kowe gegere pada bae karo gegere biyungku gitu. Itu dalam tradisi jahiliyah itu disebut dengan sumpah zihar. Jadi ketika Islam diturunkan oleh Allah, itu ada kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang masih diberlakukan selama belum ada ketentuan wahyu yang menghapus atau melarangnya. Contohnya akikah. Akikah itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Tapi karena itu bagus, kemudian untuk diselanjutkan akhirnya terus sampai sekarang tetap tidak dihapus. Termasuk kayak tadi zaman jahiliyah, kalau ada laki-laki ngomong kepada istrinya, kowe gegere pada bae karo gegere biyungku, itu sebenarnya sumpah zihar dan itu bentuk talak yang paling tinggi. Karena setelah itu menjadi cerai dan bahkan si perempuan juga tidak bisa dinikahi atau menikah dengan laki-laki lain. Si laki-laki juga sudah haram menjadi suaminya itu. Berarti kan lebih tinggi dari tolak bain. Kalau tolak bain itu kan talak 3. Harus kau pegat sikilah.
sekalian telu begitu. Kalau disebut dengan tolak bain itu masih bisa nanti rujuk. Cuman syaratnya si perempuan menikah lagi sama laki-laki lain terus sudah cerai lagi. Itu masih bisa. Tapi kalau disebut dengan dihar itu sudah haram selamanya. Lah kemudian suaminya Khawlah binti Salabah, tadi namanya siapa ya? Tak cari lupa namanya. Nama suaminya adalah Aus bin Somit. Suaminya adalah seorang sahabat Rasulullah yang dikenal baik, tetapi dalam suatu kesempatan terjadilah perselisihan di antara mereka. Dalam keadaan marah, si Aus bin Somit melontarkan perkataan yang sangat menyakitkan hati Khawlah, yaitu anti alayya kadhri ummi. Engkau bagiku pada baik sama saja seperti punggung ibuku. Pernyataan ini dikenal dalam hukum Arab pra-Islam sebagai dihar, sebuah bentuk sumpah yang secara adat berarti suami menganggap istrinya seperti ibunya sendiri, yang artinya dia haram untuk didekati tetapi tidak benar-benar menceraikannya. Lah tentu kemudian setelah beberapa kemudian setelah si siapa tadi Aus tadi Aus bin Somit, suaminya Khawlah ini biasa namanya orang melakukan sesuatu dengan keadaan marah, biasanya terus ketika dia sadar dia menyesal. Makanya kan masalah marah betul-betul disyariatkan untuk ditahan. Ada sebuah hadis mengatakan la taldub farodada miroron. Kau aja kesuh. Malah Ilman pernah pulang sekolah tiba-tiba ngomong la taldub walakal jannah. Aja kesuh, kau di surga. Nah ini biasa, karena orang-orang yang berkata ketika marah biasanya ucapannya tidak terkontrol, tidak disaring dengan baik. Nah ini Aus juga gitu. Setelah dia mengeluarkan kata-kata itu, kemudian dia pergi dari rumah, dia ngobrol sama teman-temannya, lalu dia timbul penyesalan, dah jeneng ngomong kaya jan priwe kiye. Terus kemudian dia minta maaf sama Khawlah, ingin ingin akrab kembali, ingin biasa lagi, tapi Khawlah mengatakan kamu telah mengatakan dihar yang kamu haram dekat-dekat dengan saya. Tetapi si Khawlah juga sebenarnya juga ya menyesal suaminya ngomong seperti itu. Maka kemudian Khawlah ini menyuruh sama suaminya, lah ngerjain dengan nyesel yang anak ngomong ya Rasulullah kepriye carane jadi haram. Tapi Aus merasa malu lah, nyongisin lah ngomong lah. Akhirnya Khawlah kemudian dia pergi menghadap Rasulullah, bahkan diceritakan minjem baju tetangganya. Berarti wong ora duwe. Jadi maka kemarin sudah disinggung bahwa sama Rasulullah juga banyak orang yang punya, wajar saja. Jadi nggak usah pakai kemudian jadi mikirnya ngerem melarat, nggak jadi wong suki ya kepenak dia uripe kan melarat punya kan mikir. Ini Khawlah kemudian minjem baju tangganya menghadap Rasulullah. Rasulullah, suami saya telah mengatakan begini, wahai Rasulullah, bagaimana hukumnya sebenarnya? Apakah tidak ada perubahan? Ya secara memang ya secara hukum kowe wis dipegat berarti. Lah, masa katanya ora pas temen gitu. Nah, jadi merasa ya mau cuma sekedar ngomong begitu, masa kayak gitulah. Artinya dia tetap kemudian bukan dia tidak bersama Rasulullah, tapi nalurinya mengatakan kayaknya hukumnya orang pas lah. Mungkin hukum jahiliyah sih ketone iki perlu ana perubahan lah. Ora pas lah kayaknya lah. Tapi karena Rasulullah belum dituruni wahyu, dia tetap menghukumi bahwa kalau begitu ya kamu sudah haram dengan suamimu, sudah nggak bisa jadi suami istri. Gitu. Tapi kemudian Khawlah pulang, lalu dia berdoa kepada Allah yang sampai mengatakan juga termasuk pada Allah, ya Allah, aku masih mencintai suamiku, dia juga masih mencintaiku. Lah nggak nyong pegatan sih kepriwe, nggak nih mau wis pada tuane, anak-anaknya kepriwe si cilik-cilik. Kok mikir pernah lah. Akhirnya kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah. Jadi Allah mengatakan Allah mendengar qad sami Allahu qawlati tujadilu fi zawjika Allah. Si Rasulullah nggak ngerti bahwa Khawlah itu pulang-pulang mengadu kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah dengan menangis, dengan khusyuknya begitu. Kemudian
Allah mengatakan kepada Rasulullah, Allah telah mendengar percakapan kamu, perdebatan kamu dengan wanita yang mengadukan perihal suaminya dan dia mengadu kepada Allah. Terus kemudian dihukumi. Kalau begitu akhirnya hukumnya adalah bahwa bagi laki-laki yang mendihar mengatakan bahwa istrinya pada karo piyunge haram itu, maka bisa kembali kalau biaya isenminya menjadi rujuk kembali. Syaratnya satu adalah membebaskan budak. Sama sampaikan sama suamimu bahwa dia harus membedakan budak. Lah Rasulullah, kami nggak punya budak, nggak punya uang untuk beli budak, dibebaskan. Ya wis kaya kowe kon puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, 2 bulan wong wis tua kaki-kaki, ora kuat-kuat maninga. Boro-boro wengi ben ora tahan pirang dina puasa. Ya wis kon ngempani wong miskin sewidak. Nah, ya orang duwe gitu. Orang duwe. Ya wis nek kowe dibantu lah. Dibantu ngumpulna sahabat iki golek kurma iki nggo nebus sumpah aus kiye. Terus ngomong maning ya Rasulullah nang daerah Madinah ki sing melarat ki termasuk kula paling melarat keluarga kula iku. Lah ya wis ngono kowe ngumpani tunggal-tunggalmu. Itu artinya ya ini juga memberikan pelajaran. Pertama adalah tentang ucapan. Ketika ada ngomong tok kowe ya dah oh itu wong perbaik karo piyung. Ucapan tok itu loh makanya. Tapi dalam keadaan marah, oleh karena itu ya kita hati-hati dengan ucapan. Jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang memang tidak baik, apalagi berdampak hukum seperti ini. Ini makna dari mutujadilu fi, jadi mengadukan permasalahan. Sedangkan wala tujadilu anil ladina yahtanuna, dia tujadilu an wala tujadil an. Kamu jangan berdebat dengan hakim misalnya untuk membela, atau kamu jangan berdialog untuk membela orang-orang yang yahtanuna anfusahum, orang-orang yang mengkhianati dirinya sendiri. Kasusnya tentang seseorang yang bernama siapa tadi? Tu'mah bin Ubairik. Kalau pada saat itu sahabat yang mendengar ayat ini ya tahulah ayat tentang siapa tentang jelas mongkae gitu, ngerti tahu paham. Meskipun akhirnya kan juga di sini disebutkan karena Al-Qur'an itu bukan hanya untuk berlaku bagi waktu itu, sehingga ya sampai akhir zaman. Kalau jelas-jelas ada orang yang memang katakanlah sudah secara jelas bersalah, ya jangan dibela, dalam arti dibela kesalahannya. Kalau di Indonesia kan banyak kelihatannya bahwa kalau pembelanya tertuduh seakan-akan ya, seakan bagaimana supaya si tertuduh tidak salah gitu kan. Dalam maksud memenangkan kasus gitu kan. Sebenarnya secara kenyataan yang seharusnya dan memang sebenarnya itu adalah tim pembela itu adalah bertugas agar jangan sampai nanti orang yang bersalah itu hukumannya lebih ringan atau lebih besar dari kesalahannya. Sebenarnya itu misinya. Tapi kan kalau dalam praktek ya bagaimana tim pembela ini agar bagaimana si tertuduh tidak salah. Kemudian kalau jaksa bagaimana si tertuduh ini salah. Itu di situ adalah perbedaan, ada perdebatan. Nah di sini ya memang mengandung maksud bahwa kita dilarang genah-genah. Oh kayak genah salah. Ya kenapa genah? Karena zaman Rasul langsung dibimbing oleh wahyu. Ya pasti benernya gitu. Jadi wala tujadil an miladina yakhnuna, jangan sekali-kali engkau membela. Nah, jadi berdiskusi, berdebat untuk membela orang-orang yang sudah mengkhianati dirinya sendiri. Kenapa mengkhianati dirinya sendiri? Ya sudah dia masuk Islam, ternyata kemudian dia hanya mencari keuntungan duniawi. Itulah orang munafik. Gampangannya kalau di Islam ada yang menguntungkan dia semangat, anggar seorang keuntungan apa maning kon bayar, kon infak lah bebok kayak gitu. Nah ini innallaha la yuhibbu man kana khawanan athima. Sungguh Allah tidak menyukai, berarti kan membenci. Banyak kata-kata di Al-Qur'an yang menggunakan kata-kata la yuhibbu. Sungguh Allah tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang khawanan, yang banyak berkhianat. Ya walaupun bukan banyak tetap tidak boleh. Athima lagi berdosa. Penjelasan dalam tafsir aila takhosum
takhosam la takhosam wa tadafa 'anil ladzina yakhununa anfusahum bil ma'asi, yaitu mengkhianati dirinya dengan bermaksiat. Innallaha la yuhibbu man kana khawana atsima ay la yuhibbu man kana mufarritan fil khiyanah wa munhakiman fil ma'asi wal atham. Jadi kalau tadi ceritanya kan di awal-awal bahwa Rasulullah sepertinya akan membela si Tu'mah, tapi kemudian Allah memberikan wahyu bahwa Tu'mah ini memang dia bersalah. Yastakhfuna minan nas, orang-orang yang seperti itu ayastatiruna minan nasi khaufan wa hayaan wala yastahyuna minallah. Orang-orang yang berkhianat pada dirinya sendiri itu dia merasa tersembunyi dari manusia. Dia merasa orang asing weruh. Wala yastakhfuna minallah, padahal dia tidak tersembunyi dari Allah. Dia malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah. Ya memang kadang-kadang ada orang-orang juga yang memang ketika dia berbuat salah, lah Gusti Allah ora weruh iki. Orang bukan Gusti Allah, lah orang asing weruh iki. Orang asing weruh jere gitu. Maka kan ketika ada cerita santri yang disayang sama kiai, kemudian santri lainnya pada protes, Pak Kiai ora adil, pilih kasih. Masa si Ahmad paling disayang, apa-apa diajak, dibayi, diparingi, dijak ini, sementara kita pada muridnya pada bayar di jurnal paen. Nah kemudian perintahnya apa? Kowe apa ngerti nang apa? Wis iki nggih kabeh kok menguji kowe men komen bisa kaya Ahmad, kabeh tegawani ayam karo peso. Perhatikan perintahnya. Kowe lunga ngana menggon ayame disembelih nanggon sing ora ana sing weruh. Orang sing ora nampong begitu. Kabeh ngumpet orang sing weruh ora nampong sembelih klekek kowe kabeh. Lah Ahmad dewek sing balik masih utuh. Lah, udah dilaksanakan perintahnya, sudah Pak Kiai. Ada yang belum melaksanakan, saya pakai Ahmad ngasung dewek. Lah nang apa kowe? Atau yang tadi yang udah nyembelih takoni, kowe nyembelih nanti niki. Oh, nang ngisor jembatan. Yakin orang nambong, orang sing weruh? Yakin. Sampai nggak tahu nggak ada Pak Kiai. Kabeh jawabannya kayak kowe. Orang nambong, orang sing weruh. Jadi pertamanya apa kowe itu wong, apa kowe ora weruh gitu. Nah si Ahmad lalu bahwa dia mengatakan dimanapun Allah melihat. Itu perbedaannya. Nah ini orang-orang yang dikategorikan khawanan athima, orang-orang yang pengkhianat pada dirinya lagi banyak dosa, yaitu yastakhfuna, dia merasa tersembunyi dari manusia, padahal wala yastakhfuna minallah, dia tidak tersembunyi dari Allah. Ayastatiruna minas, mereka menutup dari manusia, khaufan karena khawatir, wahayaan dan merasa malu dari manusia. Langyong kok ngerti mbok dadi macam-macam lah dan sebagainya, maka dia tidak mau dilihat manusia, kemudian dia menyembunyikan diri dari manusia. Wala yastahyuna minallah, tapi dia tidak malu kepada Allah. Wa huwa haqqu bi ayyustahya minhu, sementara Allah lebih berhak untuk dirasa malui. Wa yakhafu min iqabi, dan mestinya lebih berat untuk ditakuti siksaannya. Wa huwa ma'ahum ay id yubayyituna ma la yarda minal qaul, sementara wa huwa Allah ma'ahum, bersama mereka, id yubayyituna, ketika mereka kalau asli dari kata bait, bayitun, bait itu rumah, yubayyitu biasanya untuk nginep, maka arti yubayitun itu dimaknai ketika mereka membicarakan, mereka menyusun rencana-rencana rahasia yang biasanya ada di rumah dan malam hari gitu kan, di suatu tempat, Allah beserta mereka, artinya Allah ada. Maka kebersamaan Allah tentu tidak bisa kita bayangkan bahwa seperti apa jogrok di situ ya kan, ketika Abu Bakar sama Rasulullah berada di Gunung Sur, ada ayat mengatakan karena Rasulullah dan Abu Bakar sedang dikejar-kejar orang Quraisy mau dibunuh, kemudian para pencarinya sudah sampai di mulut gua, sementara bahkan Abu Bakar juga digigit oleh kalajengking atau apa, kesakitan,
sampai air matanya menetes, yang waktu itu di dalam sejarah diceritakan kalau sampai si pencarinya nengok ke atas tentu dia akan kelihatan. Tapi Rasulullah dengan digambarkan Al-Quran mengatakan la tahzan innallaha ma'ana, kamu jangan sedih, Allah beserta kita. Itu artinya kebersamaan Allah itu ada di mana-mana, tidak ada tempat yang menjadi tersembunyi bagi Allah. Jadi wallahu ma'hum, Allah beserta mereka, Allah ada di situ ketika mereka merencanakan kejahatan di malam hari. La yardha minal qaul, yaitu ucapan-ucapan yang dia tidak ridhoi, tidak sukai. Artinya bahwa si apa tadi, Tu'mah bin Ubairik, dia mungkin juga dengan gengnya, dengan kelompoknya menyusun rencana, membuat rencana bagaimana supaya dia tidak tertuduh mencuri. Allah tidak suka, Allah tahu. Wa kana Allahu bima ya'maluna muhita, dan adalah Allah dengan apapun yang mereka kerjakan maha meliputinya. Ay la yazukun syai'un minha wa la yafu, tidak ada yang terlewatkan lah. Maka demikianlah cerita tentang kasus pencurian baju besi oleh Tu'mah bin Ubairik, yang dia orang Islam tapi kemudian dia munafik, bahkan akhirnya dia murtad. Nah, mudah-mudahan ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Ya, gampangnya adalah kalau sudah jelas salah ya jangan dibela, dalam arti jangan dianggap tidak bersalah. Nah, kalau zaman Rasulullah memang Rasul langsung dibimbing oleh wahyu, sehingga semua ucapan, semua tindakannya meskipun seperti tidak masuk akal, tetapi kalau itu Rasulullah memutuskan pastilah yang terbaik. Maka pelajaran bagi kita intinya, ketika kita mengetahui bahwa itu sudah jelas kesepakatan, bahwa Rasulullah sudah jelas hadisnya, ayatnya, ya sudahlah, gak usah banyak perasaan, lakukan saja. Sebagaimana kemarin disinggung tentang keyakinannya seorang Zulfah, yang tadinya sama sekali tidak mau dilamar oleh Zaid, tapi ketika tahu bahwa yang suruh melamar adalah Rasulullah, langsung. Ini hati kita kadang-kadang masih nggak yakin, apa iyalah orang bok, kadang masih mencari pembenaran. Barangkali itulah yang bisa saya sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekiranya ada yang perlu didiskusikan, kalau ada, nggak ada. Kalau nggak ada, alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah membantu kita memahami, menghayati dan meyakini ajaran adanya Allah sampaikan melalui Rasulullah, lalu kita gunakan untuk dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mudah-mudahan sampai akhirnya kita di mata sosial kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebih maaf, dan marilah kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.